menjelang Natal nih guys. Ya kan ya. Natal masih festif banget nih. Ada plan apa Glenn? Kebetulan ada main badminton nanti pas Natal. Aku mah lebih banyak biasanya ngedekor-dekor Natal lah. Cuman kan kalau kita Natal nih, bisa kumpul-kumpul nih kan, kita bawa kado ya. Di kelahiran Yesus nih kan kalau diperhatiin ada juga yang bawa kado ya, kita bisa bilang ya. Glenn sempat mention ke saya ya. Gitu si itu orang-orang dari mana terus bawa apa aja gitu, gimana Glenn kemarin Glenn mumpung ada Pastor Gen. Nah iya pas banget sih Pastor, thank you Dimas ya udah bawa kemari ini. Jadi kan aku lagi baca nih di Matius 2 ayat 1-12 yang aku observasi. Jadi di setiap beberapa ayat tuh kan ceritanya si Raja Herodes mengutus nih si orang-orang Majus ini, si orang-orang pintar ini ya. Selalu dimention mereka gitu ya. Yang selalu ada di drama-drama, yang selalu ada di gambar-gambar ilustrasi gitu ya. Selalu ada tiga orang Majus yang datang untuk menemui Yesus, bayi Yesus yang baru lahir, dan membawa si emas, kemenyan, dan mur itu ya. Jadi pertanyaan aku, Emang bener ya? Emang 3 orang nih, Pastor, si orang-orang Majus ini. Oke, that's a very good question. Karena itu yang seringkali ditampilkan di drama-drama Natal di gereja ya. Oke. Well, first of all mungkin coba kita lihat kembali teksnya bilangnya apa ya. Ini bagian dari observasi teks. Kita lihat coba di Matius 2. Nah, ayat yang pertama nih. Ditulisnya orang-orang, plural. Lebih dari satu orang, tetapi tidak secara pasti dikatakan 3 orang. Bahkan kalau di versi TSI disebutnya begini. Yesus lahir di kota Bethlehem di wilayah Yudea pada zaman pemerintahan Raja Herodes di bawah kekuasaan kerajaan besar Romawi. Kemudian datanglah rombongan penafsir bintang dari suatu negeri yang jauh di sebelah timur. Jadi di versi TSI ini bahkan dikatakannya rombongan. Jelas yang pasti bukan satu orang, lebih dari satu orang, orang-orang, rombongan. Kita tidak tahu persis sih berapa orang. Tetapi ya tadi menjawab pertanyaannya Glenn ya. Apakah 3? Ya. Kalian ada muncul pertanyaan lain nggak? Orang-orang Majus tuh siapa sih? Kalau yang aku baca, mereka kan mengikut arah bintang ya. Sepertinya mereka harusnya sih ya astrologis ya. Jadi kan mereka punya ilmunya, mereka tahu membaca bintang. Mungkin seperti kita sekarang bisa baca maps gitu ya, bisa baca arah penunjuk jalan. Mereka diarahkan atau penunjuk jalan mereka zaman itu adalah bintang. Jadi I suppose they are astrologists. Tadi juga kita pakai terjemahan lain juga, rombongan di belakang ada tulisan penafsir bintang. Iya, artinya menurut aku sih kalau penafsir itu pasti dia punya intelektualitas yang cukup tinggi ya. Orang pintar, orang penting. Jadi kalau secara historis memang dalam bahasa aslinya Magoi atau Magus itu mereka ini adalah orang-orang yang betul tadi mereka astrologis, mereka punya kemampuan atau disebutnya wise man juga ya. Wise man. Di zaman itu mereka adalah orang-orang yang biasanya menjadi advisors to kings. Jadi cuma menarik. Kok mereka orang penting, punya posisi luar biasa di negerinya. Mereka rela gitu mau jauh-jauh datang ke Yerusalem. Ya tentu ya kalau kita baca kisahnya, apalagi yang ditemukan. Termasuk dia mempersembahkan sesuatu ya. Dan membawa sesuatu ya. Membawa sesuatu ya. Tadi kita sempat bilang emas, kemenyan, dan mur ya. Betul. Gitu. Mereka cari. Ya coba dilihat lagi di ayat kedua di sini. Dia, di manakah dia? Siapa dia itu? Yesus. Raja orang Yahudi. Teksnya bilangnya raja orang Yahudi. Orang Yahudi tapi. Mereka bukan orang Yahudi. Ngapain? Dan dia datang untuk menyembah dia. Dan kalau kita forward ke ayat yang di 11 dan 12 ya. 11, 12. Bentuk menyembahnya adalah mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Hadiah yang
bukan hadiah biasa-biasa aja. Iya. Ya, dan kita tahu kisahnya bahwa yang lahir itu adalah Yesus. Ya. Jadi kalau dari itu saja, apa yang kalian bisa tarik? Berarti ada kepentingan yang sangat-sangat penting dari orang-orang untuk orang-orang Majus ini untuk datang jauh-jauh ya ke Bethlehem, dan akhirnya mereka menyambut itu dengan sukacita juga ya. Kalau misalnya kita lihat di ayat 10. Selain itu sepertinya mereka juga merasa merasa terundang ya, iya. Karena kan ditulisnya Raja Yahudi, tapi mereka bukan orang Yahudi, mereka datang. Tapi mereka merasa aku terundang juga nih. Padahal kalau tahu Raja Yahudi ya ngapain datang? Kayak kita kan kadang-kadang ngerasa aku nggak diundang ngapain datang? Dan bukankah itu pesan Natal? Bahwa Yesus tidak hanya datang menjadi raja orang Yahudi. Ya betul. Wow. Dia menjadi raja untuk semua umat manusia. Undangan itu tersedia buat semua orang. Semua orang. Jadi pesan Natal, betul. Jadi pesan Natal bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi pesan Natal yang membawa pengharapan ini untuk semua orang. Semua orang. Tidak terkecuali. Thank you loh Glenn. Ini pertanyaan cuma 3 Majus loh. Oh iya, pertanyaannya cuma datang dari ini benar nggak sih 3 orang Majus? 3 Majus, tapi ternyata kalau kita dalamin sangat dalam ternyata ya. Iya, wow. Iya. Thank you Pastor Glenn. Wow, thank you Pastor Glenn. Thank you Glenn. Thank you Dimas. Have a great Christmas everyone. Merry Christmas. Merry Christmas.